Halo semuanya, selamat datang di podcast. Episode kali ini sangat spesial karena saya, Alifa Maulida, untuk pertama kalinya akan ngobrol secara serius, maksudnya seru, bareng sama orang yang paling, yaitu ayah saya sendiri. Selamat sore ayah, sama Bang. Yeay. Oke, kita bakal ngebahas sesuatu yang berat, tapi kita bakal bikin nyantai aja, yaitu gimana pandangan orang tua kita terhadap kepemimpinan nasional. Ayo, udah siap? Siap. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut ayah nih, sosok seperti apa yang ayah bayangkan kalau dengar istilah pemimpin nasional? Apakah harus karismatik kayak Presiden Soekarno atau pinter kayak B.J. Habibie? Kalau menurut ayah yang selama ini ayah nggak punya referensi. Cuman kalau melihat sejarah yang ada, harusnya pemimpin itu ya kombinasi dari itu. Dari yang Soekarno yang nasionalis itu, Habibie dengan kecerdasannya, dan mungkin seperti Muhammad Hatta dengan integritasnya. Kombinasi tiga itu mungkin akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kalau misalnya kayak B.J. Habibie doang gitu, menurut ayah kurang kah? Ya tidak ada manusia yang sempurna ya. Cuman kan kita punya sejarah waktu ada Habibie kan, ya dia memang dikasih kesempatan cuma sebentar. Cuman di situ kan memang belum bisa membuktikan dia bisa memimpin apa tidak. Cuman dengan track recordnya yang selama dia punya, dia bisa saja ketika dia bisa memimpin sebuah negara yang sangat besar. Menurut ayah, kenapa pas dulu tuh pas Soekarno sama Hatta jadi presiden dan wakil presiden itu, kenapa nggak yang gimana ya, maksudnya yang lebih berintegritas dan pintar? Itu kan kelihatan Muhammad Hatta ya. Maksudnya tuh ya gitu kan, maksudnya kenapa nggak yang jadi presiden tuh Hattanya gitu, kenapa Soekarno nya? Nah, padahal Soekarno kan ada track record yang jelek gitu loh, yang masalah historinya banyak gitu. Ya itu masih debatable kalau masalah dia punya track record yang seperti itu. Cuman kembali lagi ketika kita bicara presiden itu kan itu sudah ada campur tangan Tuhan di situ. Campur tangan Tuhan ada di situ. Jadi kita nggak bisa, oh ini yang terbaik, ternyata belum tentu jadi juga. Oh ini ternyata nggak begitu oke, malah jadi. Nah itu kan hal itu susah. Ya memang kalau melihat ke situ ya memang Soekarno memang sudah ditakdirkan menjadi presiden. Seperti itu. Oke, lanjut. Menurut ayah, apa yang membedakan kepemimpinan nasional dengan kepemimpinan di level lainnya, misal kayak di komunitas atau di kampus atau di korporat gitu? Sebenarnya nggak ada bedanya, itu kan hanya masalah lingkup saja. Ketika kita di paling kecil katakanlah keluarga atau mungkin kecamatan atau mungkin provinsi, itu kan hanya lingkup level saja. Ketika orang ini memang punya kapasitas menjadi seorang leader, ya itu bisa diterapkan di mana saja. Walaupun mungkin levelnya paling kecil katakanlah dia seorang lurah, nggak ada masalah. Jadi tetap sebenarnya intinya tuh masih sama ya, cuman levelnya aja yang beda. Iya, cuman kan ketika kita pemimpin nasional itu kan ya kembali lagi ketika dia punya kemampuan dari awal dipupuk, dikembangkan, diupgrade sama dia, itu otomatis dia akan menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Otomatis ketika nanti dia ada di level yang lebih atas, itu akan bisa mengikuti seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, menurut ayah, nilai-nilai apa yang harus ada atau menjadi suatu fondasi seseorang itu menjadi pemimpin nasional? Sebenarnya sih ini prinsip dasar. Jadi ketika seseorang pengen menjadi leader, nomor satu ya integritas, loyalitas, dia merakyat. Saya pikir itu
karena bagaimanapun juga ini penting. Seberapapun dia pinter tapi tidak punya integritas ya repot juga. Itu penting, jadi tetap integritas, loyalitas, dia loyal dengan orang atau komunitas yang dia pimpin, itu saja. Oke, keren. Oke, terus lagi ke pertanyaan keempat. Kalau dibandingkan dengan kepemimpinan ayah di rumah nih, ayah kan sebagai kepala keluarga, punya nggak prinsip tersendiri yang mungkin bisa diterapkan oleh pemimpin nasional gitu? Jadi kayak ayah punya suatu prinsip yang mungkin ini tuh prinsip ini bisa diterapkan dalam memimpin suatu negara gitu. Begini, kalau ayah itu lebih sifatnya memposisikan seperti teman. Jadi gimana caranya sama anak-anak itu diajak ngobrol, ditanya ini itu. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa oh ini senior, oh, sebagai orang tua ini junior anak. Itu kalau bisa tidak ada kesenjangan. Jadi saya lebih senang kalau itu sifatnya bisa merangkul si anak untuk menjadi teman sepermainan, katakanlah seperti itu ya. Kalau bilang pemimpin nasional ya kurang lebih mungkin sama, artinya kita nggak bicara birokrasi ya. Kalau birokrasi kan memang ada level-levelnya ya kan. Nah, lebih baik aku lebih memposisikan untuk lebih membumi merakyat kepada apa namanya, mungkin pembantu di pemerintahan kan seperti itu. Seperti ini aja untuk apa, supaya komunikasinya itu biar nggak terlalu kaku gitu. Nah itu mungkin itu prinsip dasarnya seperti itu. Di luar yang tadi loh ya, di luar yang tadi yang masalah integritas, loyalitas itu tidak ada, karena itu mutlak lah kalau yang itu. Ini kan gimana untuk kesehariannya itu ayah punya keinginan yang seperti itu yang tadi saya bilang, kayak lebih menjaga komunikasi. yes, karena itu penting, karena pemerintah yang sekarang itu komunikasinya jelek. Iya Gitu. Wow. Terus kan ya apa namanya, kayak nggak ada senioritas yang terlalu saklek gitu menurut saya. Iya, Gitu. itu buat aku itu budaya yang kurang pas. Kalau senior tuh harus gimana gitu, junior harus gimana, itu nanti apa ya, kecenderungannya negatif kalau menurut saya. Oke, terus lanjut, menurut ayah pemimpin mana yang paling berkesan buat ayah selama ayah hidup? Kan ayah udah ngelewatin banyak periode presiden kan. Betul. Ayah kena Soeharto nggak ya? Soeharto masih kecil. Berarti kan tapi ayah ngerasain ya kan? Iya. Berarti ayah ngerasain eranya Soekarno enggak? Soekarno enggak, berarti dari Soeharto sampai sekarang kan udah banyak presiden gonta-ganti, ayah kan Ya. udah ngerasain semuanya. Nah, mana pemimpin nasional yang menurut ayah tuh paling berkesan buat ayah? Yang paling berkesan sampai saat ini. Boleh, oh ya di Indo dulu, tapi nanti boleh yang luar negeri kalau ayah ada. Kalau 100% enggak ada yang berkesan, karena masing-masing punya gaya yang berbeda. Tapi kalau mungkin suka dengan gaya yang sedikit nyeleneh, saya suka Gus Dur. Gus Dur itu walaupun seperti itu, tapi dia itu terlalu maju buat Indonesia. Cara berpikirnya. Iya, ngerti. Cara berpikirnya terlalu maju buat Indonesia. Jadi terkadang buat orang-orang tertentu merasa ini aneh, tapi padahal itu keren. Buat saya keren. Mungkin kayak dia itu liberal di tengah yang konservatif gitu kan? Ya bisa jadi yang sebelumnya kan terlalu apa ya, Soeharto dengan gayanya yang apa namanya represif, otoriter, ya kan. Terus setelah itu Habibie yang cuma sebentar. Mungkin Gus Dur, ya. Ayah lebih suka Gus Dur cara memimpin negara.
Tapi ayah sering bilang dulu ayah suka sama Soekarno. Ya kan masalahnya ayah nggak sempat mengalami itu. Kalau hanya sekedar referensi ya memang Soekarno paling keren karena dia seorang nasionalis sejati. Kalau yang dari luar negeri ada? Dari luar negeri apa ya? Mungkin Fidel Castro. Kenapa? Dia kan hampir mirip dengan Soekarno, nasionalis. Walaupun banyak yang bilang agak ke komunis gitu, cuman dia itu punya prinsip yang kuat. Atau enggak seperti itu yang Ernesto Guevara Itu juga presiden. enggak, dia seorang ini aja, bukan presiden sih, cuman Pemimpin. ya Kenapa? dia hampir mirip. Nasionalis. Mirip-mirip, ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Generasi sekarang kan sering ayah lihat kan mereka kritik pemerintah kan, maksudnya bebas banget di sosmed, bahkan sering demo dan lain sebagainya. Betul. Nah menurut nah zaman ayah dulu nih pas masih kecil sampai ya pokoknya selama ayah hidup pas zaman dulu, orang-orang tuh ngomongin pemimpin tuh gimana? Lebih santai nggak atau lebih takut atau? Ya kalau sebelum reformasi ya pasti takut, karena waktu itu kan ya kekuasaan kan otoriter sekali kan, anti kritik lah karena seperti itu. Kita ngomong yang kira-kira agak miring sedikit, besok sudah hilang orangnya. Surat kabar memberitakan hal yang kritis sedikit ditutup. Nah tidak sekarang. Kalau sekarang itu kan memang lebih demokratis ya. Cuman proses demokratisnya ini kan masih berkembang. Jadi kadang-kadang cara mengkritiknya juga harus lebih di ini ya. Kadang-kadang terkesan mungkin kebablasan. Seperti itu. Tapi di Amerika juga banyak yang kayak ngeritiknya sangat-sangat kebablasan, mungkin kayak iya beda itu kan Amerika sudah berdemokrasi berapa lama, berapa abad. Kita kan berapa, baru tahun 98 mulai reformasinya kan begitu. Oke, terus kita kan negara kita itu kan banyak suku-sukunya, maksudnya apa ya, kayak Bhinneka Tunggal Ika. ya kayak banyak banget tuh agamanya, sukunya dan lain sebagainya, beraneka ragam gitu kan. Jadi kan sangat rawan sama isu sara ya kan. Ya. Ya kan, menurut ayah nih, gimana pemimpin nasional itu seharusnya bisa mempersatukan rakyat di tengah rawannya isu-isu sara yang ada di Indonesia menurut ayah? Yang pasti harus paham dulu yang ketika orang memimpin sebuah komunitas atau negara lah katakanlah seperti itu kan dia harus tahu ini negara ini seberapa besar, seberapa luas, seberapa majemuk kan begitu. Nah kalau kita bicara Indonesia ya kita tahu ini kan memang negara yang sangat besar. Jadi kalau menurut saya ya dia harus menempatkan dia gini loh. Jadi pemimpin itu ketika dia berasal dari golongan A, ketika dia ada di level pemimpin, dia harus meninggalkan golongannya itu. Dia harus melepaskan bajunya itu, dia menjadi pemimpin di semua golongan. Itu harus bisa. Karena kalau nggak bisa ya agak repot. Harus beradaptasi. Enggak itu ya? Beradaptasi iya, cuma maksudku begini, dia tuh pemimpin di semua lapisan loh. Iya. Dia nggak cuma di satu lapisan loh. Jadi kayak misal nggak boleh ada dui fungsi gitu ya maksudnya? Dui fungsi dalam hal? Ya maksudnya kan kalau gimana? Dia nggak. Kalau misalnya mau masuk jadi pemimpin yang pemerintah itu harus meninggalkan golongannya yang tentara gitu misal. Kayak gitu misal. Iya, enggak begitu juga, maksudnya itu kan kalau definisi dua hal yang berbeda lagi, maksudku kan begitu. Maksudnya ayah ngomong secara general gitu kan? Iya, tapi contohnya misal itu kayak gitu. Iya, ketika makanya misalkan dia seorang TNI, ya ketika dia menjadi pemimpin ya dia harus meninggalkan
TNI-nya itu. Dia menjadi seorang yang sipil yang bisa berdiri di semua golongan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ayah bisa jadi presiden dalam sehari, apa yang mau ayah lakukan atau apa yang mau ayah ubah untuk Indonesia? Oke, karena kita ini ada di negara yang demokratis, tentunya hal yang terpenting adalah penegakan hukum. Karena itu menjadi hal yang utama berjalannya sebuah pemerintahan bermasyarakat dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, tebang pilih. Yang ini golonganku nggak ditindak, yang golongan lain ditindak. Jangan seperti itu. Jadi segala instrumen hukum, mau itu dari Polri, Kejaksaan, atau mungkin KPK, itu memang harus dikembalikan ke posisinya yang dahulu. Makanya aku bilang yang penting penegakan hukum itu semua harus sama di mata hukum, tidak ada yang istimewa. Karena begitu itu nanti sudah terjadi, semuanya akan lancar, semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi yang penting adalah hukumnya, karena menurut saya itu core. Iya, karena ya itu semuanya untuk mengatur semuanya. Kita kan negara demokratis, negara hukum. Jadi bagaimanapun juga itu harus menjadi sebuah tulang punggung untuk menjalankan pemerintahan dan bermasyarakat. Saya nggak mau nyoba buat kayak misal mengubah yang UU TNI gitu. Ya kalau masalah itu kan kita nggak bisa sendirian, dalam arti kan itu harus dibahas macam-macam. Cuman kalau menurutku gini, sebenarnya gampangnya gini aja lah. Kalau memang itu nggak bermanfaat, mending nggak usah aja. Gitu loh. Sebenarnya banyak yang harus dirubah, nggak cuma UU TNI, itu kayak KPK itu harus kembali ke KPK yang dulu, nggak seperti yang sekarang. Jadi ayah mau mengembalikan lembaga-lembaga negara itu sesuai fungsinya gitu Pak? Maksudnya kayak di tempatnya kembali. Sesuai fungsinya, tidak ada intervensi, jadi benar-benar independen. Oke, terus menurut ayah bisa nggak masyarakat itu berkontribusi untuk membentuk kepemimpinan yang baik? Bisa, karena memimpin itu lahir dari masyarakat. Pemimpin itu lahir dari strata yang paling kecil. Jadi ya itu lagi, ketika kita ada di sebuah negara demokratis yang iklimnya bebas, yang berdasarkan hukum, itu bisa hal itu bisa terjadi. Oke, lanjut lagi. Gini, biasanya kan pemimpin Indo itu kan terlihat jauh kan dari rakyatnya. Kayak mereka tuh Ada gap. Kayak terlalu nggak merakyat gitu loh, seolah-olah mereka tuh kayak rajanya gitu loh, pasti ya. Itu kan maksudnya yang megang, yang seolah-olah tuh rakyat tuh di bawahnya mereka gitu kan, harusnya kan nggak kayak gitu, tapi kan nyatanya tuh kan seperti itu. Nah menurut saya kenapa bisa kayak gitu? Terus gimana caranya buat biar nggak kayak gitu lagi? Itu kan berarti kesannya seperti itu. Tapi kan emang kayak gitu. Emang menurut saya enggak? Ya begini, karena kita kembali ke gaya sang pemimpin itu. Makanya kan aku suka dengan model kayak Gus Dur itu, karena dia seolah-olah tidak ada jarak dengan masyarakatnya. Nah begitu loh. Kan kembali ke gaya masing-masing. Karena ketika kita bicara protokoler di pemerintahan itu kan begitu dia jadi pemimpin atau presiden katakanlah, itu kan protokoler itu kan melekat. Jadi ketika dia harus melakukan segala kegiatan itu kan banyak hal-hal yang harus dilalui. Nah itu mungkin kesannya jadi ada jarak. Makanya kembali ke pemimpinnya tadi, pemimpinnya mau model yang gimana, seperti itu. Jadi
Sebenarnya itu kayak tergantung orangnya, mau model yang gimana, mau model yang belusuan, mau model yang cowboy, apa model yang aku ini raja, ya beda. Itu nanti akan kelihatannya berbeda-beda. Tapi sejauh ini Ayah merasa pemimpin Indo nggak merakyat, maksudnya mereka merakyat apa enggak sejauh ini? Kayak misal menteri-menterinya lah dan lain-lain. Nah, ini agak susah memang. Karena kadang-kadang kan mereka kayak enggak apa namanya napak tanah gitu loh kalau di ya sebenarnya sih ada beberapa yang gayanya merakyat sudah ada, cuman ya kadang-kadang ya itu ada nuansa pencitraan di situ. Seperti itu hanya sebuah gimmick nih gitu. Nah itu yang aku nggak suka. Oke, terus selanjutnya apa harapan Ayah buat pemimpin Indonesia ke depan? Harapannya cuma satu, jadilah pemimpin yang bisa berdiri di semua golongan. Jadi jangan mementingkan golongannya sendiri. Itu satu. Yang berikutnya mungkin yang harus digarisbawahi ya tadi yang aku bilang di poin-poin awal, Integritas, loyalitas, nasionalis. Jangan sampai negara kita ini menjadi negara yang tidak punya identitas. Berarti ya, makanya salah satu kenapa aku suka dengan Soekarno itu karena dia benar-benar Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya adaptasi atau yang sifatnya infiltrasi dari budaya-budaya yang nggak sesuai gitu. Tapi kan kadang kita itu termasuk kemajuan zaman. Kalau misalnya kita nggak beradaptasi kan nanti malah repot. Tapi mungkin maksudnya Ayah itu kali ya, yang kayak kita tuh terlalu menyerap karena kita mayoritas Muslim, jadi kita terlalu menyerap budaya itu kan. Iya harus. Nah salah satu contohnya mungkin itu. Jadi jangan dibedakan, jangan disamakan bahwa katakanlah contohnya tadi Islam, terus kita harus seperti orang Arab gitu, ya enggak juga. Jadilah Islam seperti Islamnya Indonesia. Ya, pakai kopiah, pakai sarung, nggak perlu lah pakai yang aneh-aneh. Itu kalau Ayah seperti itu. Tapi menurut Ayah tetap gak kita harus bisa kayak misal beradaptasi sama. Ya enggak apa-apa, itu kan salah satu. Tapi tetap harus. Intinya beradaptasi itu bisa boleh-boleh aja, emang harus kan. Kalau nggak bisa beradaptasi ya kita nggak bisa hidup. Tapi tetap harus memegang Indonesia. Harus lebih Indonesia. Oke. Terus menurut Ayah nih, Ayah percaya nggak kalau misalnya, maksudnya Ayah bisa percaya nggak kalau nanti kedepannya itu generasi anak-anaknya Ayah ini bisa jadi pemimpin yang baik? Ayah percaya nggak mereka bisa? Ya kembali lagi tadi poin yang di awal tadi, selama mereka mau belajar, ya kan. Sebenarnya pemimpin itu hanya copy paste aja. Kalau dia mau di copy paste aja, Soekarno di copy paste, Gus Dur di copy paste, sama tadi yang saya bilang masalah integritas dan lain sebagainya itu sudah pasti bisa. Ya sama upgrade sedikit lah buat perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terpenting itu kemampuan literasinya harus tinggi. Iya. Oke? Nah, karena itu penting gitu. Oke. Terus yang terakhir, coba Ayah kasih nasihat buat calon pemimpin ke depan. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Jadi jangan terlalu banyak poles. Apa ya istilahku ya? Jadi orang yang genuine, yang asli. Itu kalau Ayah seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak poles. Apa ya istilahku ya? Jadi orang yang genuine, yang asli. Itu kalau Ayah seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak poles. Apa ya istilahku ya? Jadi orang yang genuine, yang asli. Itu kalau Ayah seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak poles. Apa ya istilahku ya? Jadi orang yang genuine, yang asli.
adanya. yang apa adanya. Udah, kamu bisa jadi pemimpin. Itu aja. Itu Ini aja. ngomong ke aku. Iya. Buat kamu juga. Oke. Udah. Keren. Oke, seru banget obrolan kita hari ini. Makasih ya Ayah karena udah mau diwawancara sama anaknya sendiri. Sama-sama. Saling dulu. Buat yang nonton boleh tinggalkan likes. Kalau komen yang baik-baik misalnya, Ayah keren banget gitu atau gimana kayak doain aku juga, saya juga biar dapat nilai UTS yang baik. Terima kasih semuanya, dadah.